selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan yang sehat, juga semakin banyak rezekinya ya, melimpah ruah, amin amin ya rabbal alamin. Jadi ini aku kegiatannya bisa sharing lagi ya. Jadi dimulai dari pagi hari. Ini aku rencananya mau bikin nasi lengko. Nah, nasi lengko itu salah satu makanan khas Cirebon ya, kota kelahiran aku. Jadi aku tuh lagi kangen banget makan nasi lengko. Berhubung di Jogja lagi nggak ada, atau emang nggak ada ya yang jual nasi lengko. Ini setahu aku selama beberapa tahun aku hidup di Jogja, aku nggak pernah nemuin nasi lengko. Jadi udah deh aku ngide aja, karena bahan-bahannya itu simple banget dan cepet. Jadi ini untuk tempe tahunya aku goreng semua ya, setelah aku potong dadu-dadu gini. Terus pokoknya gorengnya tuh goreng sampai matang. Nah, bahan lainnya itu cukup direbus aja seperti toge. Nah, ini untuk sayurnya tuh cukup pakai toge aja yang direndam pakai air panas ya teman-teman. Terus tadi ini bumbu kacangnya itu aku beli instan. Dan untuk pelengkapnya aku juga bikin sambal. Nah, untuk sambalnya tuh nggak perlu pedes-pedes, jadi cabai rawit dicampur sama cabai keriting merah yang panjang. Udah gini aja tuh udah enak banget teman-teman. Terus penyajiannya tuh simple. Jadi nasi, terus di atasnya kita kasih kondimen-kondimen lain gitu ya, semuanya gitu dimasukin. Terserah kalian mau seberapa banyak porsinya. Udah habis tempe tahunya aku masukin, terus ini togenya juga aku taruh di atasnya ya. Sebenarnya makin enak ya kalau togenya itu dibanyakin. Jadi ini karena aku ini ngambilin suami aku ya makan, karena aku kan sarapannya nanti siang ya, aku skip sarapan gitu teman-teman. Terus habis toge ini aku masukin lagi bumbu kacangnya. Dan terakhir ini aku masukin sambal. Oh ya, sebagai pelengkapnya ini harus pakai kecap manis. Jadi setelah udah dimasukin semuanya untuk lauk-lauknya, terus kita tambahin kecap manis seperti ini. Nah, kalian juga bisa tambahin telur dadar, terus pakai sate kambing. Karena nasi lengko di Cirebon itu tuh terkenal banget, yang legend itu nasi lengko dipakein sate kambing, itu enak banget, cocok. Nah, untuk anak aku, jadi ini kan anakku nggak bisa makan nasi lengko ya, terus tadi aku goreng lele aja buat dia makan pagi sama makan siang. Oke, ini lanjut lagi ya. Jadi ini tuh sebenarnya kegiatan aku sore hari. Aku skip siangnya ya, karena itu tidur siang. Terus aku istirahat lah ya. Terus ini aku lanjut lagi sore hari. Aku mau ini karena lagi luang ya waktu aku. Ini aku kupas-kupasin aja bawang merah bawang putih yang semalam aku beli gitu. Menurut aku kalau emang kalian lagi slow, bisa deh dipakai ya waktunya untuk ngupas-ngupasin bawang merah bawang putih. Soalnya cara kayak gini tuh bikin kita satset ya untuk masaknya. Dan ini aku mau tunjukin, ini aku dapat terteran ya dari anak tetangga gitu yang hitanan. Jadi kalau di Jogja tuh masih tradisi untuk terteran kayak gitu. Jadi kayak ibaratnya itu undangan. Jadi nggak perlu undangan pakai kertas, pakai undangan gitu ya cetakan. Jadi dia tuh pakainya yaitu terteran kalau diundang atau dikasih tahu kalau di keluarga ini ada acara hitanan atau wedding, pernikahan kayak gitu ya. Nanti kita nyumbang, habis nyumbang itu nanti dibalikin lagi, terteran lagi dengan menu yang berbeda. Nah, kalau di Jogja masih seperti itu. Kalau di Cirebon mah emang dari dulu nggak ada ya seperti ini. Setahu aku ya, selama aku hidup di Cirebon ya teman-teman. Kalau di daerah kalian tradisinya seperti apa nih? Kemungkinan mungkin ada yang ini ya, tradisinya sama seperti di Jogja untuk terteran, atau memang tradisi seperti ini udah nggak ada lagi di angkatan kita ya teman-teman, di angkatan milenial. Tapi kalau misalkan ada juga yang apa-apa ya, karena mungkin menjaga tradisi gitu ya, menjaga turun-menurun. Oke, next ya, ini aku lanjutin untuk racik-racikin aja. Sebenarnya aku tuh mau ada rencana besok mau masak bayam. Jadi aku tuh malam ini ya, ini tuh udah lanjut malam teman-teman. Malam ini aku tuh mau petik-petikin bayam aja, karena mumpung slow ya, anak aku juga lagi istirahat. Terus ya biasanya inilah yang paling mager itu kalau misalkan kita mau masak bayam dan kangkung ya, metik-metikin kayak gini
jadinya mah cuma sedikit porsinya, tapi untuk metikinnya tuh menurut aku ngabisin waktu banget ya. Ada sih beberapa cara ya, ada yang dipetikin kayak gini, ada juga yang dipotong pakai pisau ya, tapi aku nggak tahu ya kalau dipakai potong pakai pisau itu kayak beda aja gitu bentuknya. Kalau misalkan pas udah jadi ya nggak aneh sih, cuman nggak karena aku nggak terbiasa aja teman-teman, jadi aku ya udahlah masih menikmati sambil dengerin musik gitu, sambil metik-metikin kayak gini, atau bisa sambil nonton drakor. Lumayan ya bisa habis satu episode tapi ya aku nggak bosan sih, nggak kapok juga, karena ya gimana, bayam tuh sayuran kesukaan anak aku banget. Ya udah kayak gimana juga tetap dilakuin aja walaupun mager sebenarnya. Kangkung juga kan, kangkung tuh rasanya enak ya, apalagi 1 minggu pasti aja ada sekali itu kita masak bayam dan kangkung gitu ya. Ya udah nggak apa-apa lah, oke skip ya kita untuk bicarain tentang memetik ini singkat waktu aku udah selesai aja untuk metikinnya. Ini untuk satu ikat ya, aku tuh belinya di Superindo, harganya sekitar 4.500 atau 5.000 gitu. Aku tuh seneng dengan bentuk bayam yang ada di Superindo ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu lebar-lebar. Kalau aku beli di pasar tuh kadang kecil banget, terus lebarnya tuh lebar banget gitu. Walaupun nanti mah kalau udah jadi bentuknya nggak kelihatan ya, tetap aja jadinya lembek. Tapi kalau misalkan aku sempatnya belanja di pasar ya nggak apa-apa, beli aja yang dimana yang penting ada gitu ya bayam. Nah ini udah selesai ya aku untuk racik-racikin bahan masakan yang mau aku masak. Terus ini aku lanjut aja untuk ngelap-ngelapin dulu mejanya sebentar gitu. Oh ya by the way itu udah jam segini, tapi tempe tahu aku goreng lagi ya, yang tadi siang tuh udah habis. Terus ini aku goreng lagi sekitar beberapa gitu ya, biar buat makan malam aku sama suami aku. Dan lelenya tuh tadi nggak habis teman-teman, cuman 1 aja lelenya, karena makan siang dan makan sorenya itu lauk anak aku tuh dia bikinnya katsu. Ya udah nggak apa-apa, nanti bisa dimakan sama suami aku ya pada akhirnya sih. Nggak afdol ya kalau misalkan kita mau malam tapi nggak cuci piring, wastafel itu masih penuh gitu, pokoknya kepikiran. Jadi kita ya udah ya beresin dulu aja, bersihin semua yang ada di sini biar tidak tambah beranak pinak. Halo teman-teman, gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat ya. Dan kalau misalkan kalian ada yang lagi sakit, semoga cepat diangkat penyakitnya dan segera pulih kembali, sehat lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala lagi, amin. Nah ini aku percepat aja ya untuk cuci piringnya, pokoknya singkat waktu, piringnya udah habis aja. Andaikan cucian piring atau pekerjaan lain tuh bisa dipercepat kayak gini ya, kayaknya rasanya enak banget. Dan aku juga nggak pernah bosan ya untuk ngingetin ke kalian setelah habis cuci piring ya minimal 1 kali sehari lah ya, untuk selalu ngebersihin sink di sini gitu, sink wastafel itu minimal biar nggak berlendir atau nggak ninggalin bercak yang nggak enak dilihat ya teman-teman. Walaupun nggak bersih-bersih banget, tapi aku selalu berusaha setiap habis cuci piring. Bahkan kan aku kalau nyuci piring itu bisa sehari 5 kali ya, karena aku tuh kadang gatel kalau misalkan ada 1 cucian aja gitu ditinggal, jadi udah aku nyuci lagi, habis itu bersihin wastafel lagi. Sebenarnya ini ganggu banget ya kebiasaan kayak gini. Bisa kok cuman misalkan malamnya aja gitu nyikat sink atau nyikat wastafel, itu bisa aja sekali sehari, itu udah bagus banget, biar besok paginya pas kita mau cuci piring lagi itu lebih enak dilihat dan lebih keset, nggak licin gitu, kayak ada lumutnya. Sebenarnya sih bukan lumut ya, kayak ada apa ya, sisa-sisaan gitulah, pokoknya nggak enak lah dilihatnya. Kalian juga pasti sama ya sama aku, kalau misalkan habis cuci piring itu selalu menyempatkan waktu untuk bersihin di bagian wastafelnya. Nah ini aku tuh sebenarnya udah beli bolongan di wastafel ini tuh yang nggak bisa tikus masuk dari dalam gitu, tapi aku tetap worry, jadi aku tuh selalu tutup dia wastafel tuh pakai piring atau mangkok biar ketahan gitu ya teman-teman. Nggak tahu kenapa gitu, aku selalu sedia mangkok gitu, padahal sebenarnya alhamdulillah tikus udah nggak pernah naik lagi gitu ya dari wastafel.
Atau mungkin kalian ada ide, kalau misalkan kalian ada ide boleh loh ya, apa sih bolongan yang seperti apa gitu yang bagus banget menahan kecoa, tikus gitu yang masuk dari bawah gitu, boleh ya kasih aku saran gitu di kolom komentar. Oke, balik lagi ke video ya teman-teman. Ini aku lanjut lagi, ini kegiatan aku besok harinya. Jadi ini pagi-pagi ya, karena semalam kan aku udah racikin bayam ya, udah aku kupas-kupasin juga bawangnya. Jadi ini aku mau lanjut masak, tapi ternyata aku tuh nggak ke-record ya untuk bagian masaknya karena memori aku tuh full, belum aku pindah-pindahin dan belum aku hapus-hapusin yang udah aku upload gitu, udah aku edit. Ternyata HP walaupun banyak memorinya itu tetap aja ngerasa kurang banget ya teman-teman. Jadi udah nggak apa-apa, ini aku mau tambahin untuk campuran di bayamnya. Ini aku pakai bakso aja. Nah baksonya ini ukuran yang gede-gede, aku pakai 2 aja karena bayamnya itu untuk anak aku aja sih sebenarnya ya, sama suami aku. Tapi suami aku tuh aku masakin sayur yang lain gitu, yang tumis yang nggak bisa dimakan sama anak aku, belum suka gitu dia ya. Terus ini aku lanjut kupas-kupasin bawang merah, bawang putihnya. Bawang putih ya kalau nggak salah, ya bawang putih aja. Aku kalau misalkan masak bayam tuh cukup bawang putih aja teman-teman. Ya kalau emang jarang lah pokoknya, kalau misalkan pakai bawang merah itu sesekali banget gitu teman-teman. Karena menurut aku tuh bayam bening tuh cuman enak pakai itu aja, bawang putih. Terus kalau punya ya pakai kunci gitu teman-teman. Nah karena ada kesalahan teknis ya pas lagi masaknya tuh nggak ke-record, padahal tuh HP-nya udah standby gitu ya, udah di tripod juga, udah aku rekam gitu, record, tapi ternyata memori penuh dan ternyata ya udah ujung-ujungnya emang nggak ke-record. Nah ini lanjut lagi ya kegiatan aku sekitar sebelum duhur ya, sekitar jam 10-an gitu, sambil ngajakin anak aku muter-muter gitu ya biar nggak bosen. Nah ini kita mampir ke Superindo, ada beberapa bahan masakan yang aku mau beli dan beberapa kebutuhan lain ya teman-teman, tapi nggak banyak, ini cuman yang lagi habis aja dan mau aku pakai gitu ya. Tadi di troli itu, di keranjang belanjaan, aku udah ambil popok ya, diapers anak aku, terus aku ambil saus tiram, terus juga aku ambil bakso lagi karena di rumah baksonya juga udah mau habis biar stok ya. Sama aku beli nugget yang dino-dinoan itu yang bentuknya itu karena lagi promo ya teman-teman. Terus ini sambil anak aku tuh lihat-liatin, ya udah aku juga ikut lihat-liatin sambil nunjukin ke kalian kalau harga di Superindo itu selisihnya nggak terlalu banyak ya sama di swalayan yang lain. Dan menurut aku kalau lagi promo tuh di Superindo lumayan banget loh teman-teman, bisa banget lebih hemat dibandingkan swalayan yang biasanya aku belanja bulanan kayak Merota Kampus atau Pamela gitu. Nah ini juga aku beli bayam lagi untuk stok di rumah. Tadinya aku mau beli kangkung, tapi karena aku mikir aduh nanti lama lagi nih metik-metikinnya, jadi udahlah aku pilih bayam lagi aja untuk stok juga di rumah ya. Mungkin 3 atau sampai 4 hari lagi aku masak bayamnya lagi. Pasti ini aku stok lagi kalau misalkan di rumah nggak ada sayur lain tuh udah ujung-ujungnya tetap bayam karena bisa dimakan sama semuanya ya, terutama untuk anak aku. Dan ini kita lanjut bayar teman-teman sebelum pulang. Ini cuman habisnya berapa ya, kalau nggak salah cuma sekitar 100 ribuan lebih, nggak nyampe 150 teman-teman, nggak nyampe 200 ya, pokoknya cuma 114an gitu teman-teman. Dan ini udah di ujung video ya teman-teman. Sebelum perjalanan pulang aku mampir beli kopi kenangan dulu, kopi kesukaan aku. Jadi ini aku beli 1 aja karena suami aku tawarin, dia lagi nggak mau, ya udah ya. Jadi makasih ya teman-teman yang udah nonton video aku pamit. Dan sebelum aku mampir ke rumah ini ya, di perjalanan pulang kita mampir dulu beli mie karena kita belum makan sore dan ini sekalian makan malam. Makasih ya teman-teman, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.